Aku ingin melihatnya lagi. Bertemu lagi. Hahaha. Langit benar-benar berpihak padaku. Ternyata bukan wanita galak itu. Hahaha. Tunggu, di mana pengantin baruku? Jangan buang-buang tenagamu. Ini pasti idenya si wanita galak, Putri Sulung itu. Putri Sulung, Anda adalah Sizi Qian dari kediaman Adipati Qin. Ternyata kau mengenali Sizi ini. Nona, kau cukup berani juga. Tapi, wajar saja. Aku ini tampan rupawan, gagah, dan berkarisma. Siapa di seluruh ibu kota ini yang tidak mengenal diriku? Selain aku, yang menikah di kota hari ini adalah putri sulung kesayangan kaisar. Aku benar-benar telah memelihara serigala tak tahu balas budi. Benar saja, menghabiskan uang untuk pria hanya akan membawa sial seumur hidup. Jadi, apa rencanamu? Asalkan tidak menikahi macan betina itu. Menikahi siapapun tidak masalah. Kau juga tidak jelek. Cukup pantas untukku. Lagi pula, semua sudah terlanjur. Kau panik pun tidak ada gunanya. Oh ya, siapa namamu? Aku tidak mungkin menikahi seorang istri. Tapi tidak tahu siapa namanya, kan? Saya He Yuan. Ayah saya dari keluarga He di Qilian. He Yuan dari keluarga He. Kau adalah manajer He dari restoran Mansiang. Kiuyulu, Baihua Gao, burger daging keledai. Dan juga hotpot yang gurih dan pedas itu. Aku sudah lama sekali mengidamkan makanan itu. Sudah 3 bulan aku tidak dapat tempat. Membayar berapapun tidak mempan. Istriku yang baik. Bisakah kau memberiku jalur khusus? Baiklah. Kalau kau sudah menyelesaikan masalah salah nikah ini, akan kuberikan. Kalau begitu, istriku, istirahatlah lebih awal hari ini. Ternyata dia lumayan juga. Sepertinya rumor yang beredar tidak semuanya benar. Dibandingkan dengan Xiao Ruohe, orang ini jauh lebih bisa kupercaya. Bergaul dengannya ternyata jauh lebih menenangkan. Benar-benar tidak masuk ke istana, ya. Dinding kaca di luar duluan. Kejadian ini sepenuhnya adalah kesalahan hamba. Kalau bukan karena kusir hamba pada hari itu, demi menghindari anak kecil di tengah jalan, kudanya tidak akan terkejut. Kalau saja kudanya tidak terkejut, maka kesalahan ini tidak akan terjadi. Pangeran, jangan mengutarakan niat egois Anda dengan begitu jelas. Dan bahkan menjadikan anak kecil di tengah jalan itu sebagai kambing hitam untuk Anda. Coba katakan, pria macam apa Anda ini? Tapi membuat keributan sebesar ini. Kalian berdua saling mencintai. Memangnya aku dan Nona He bisa menghalanginya? Qin Yan, kau lancang. Kelancanganku tidak sebanding dengan keegoisan dan keberanian Anda. Cukup, kalian berdua, tutup mulut. Ai King Xiao, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Baginda, hamba berpendapat. Masalah ini pada dasarnya disebabkan oleh sebuah kecelakaan. Sekarang, kesalahan yang telah terjadi tidak bisa diubah lagi. Demi menjaga nama baik Putri Sulung dan Nona He, hamba menyarankan untuk melanjutkan saja kesalahan ini. 10 tahun. Ternyata aku tidak pernah benar-benar mengenalnya. Aku tidak tahu bahwa di dalam hatinya tersimpan ambisi yang begitu besar. He Yuan, oh, He Yuan. Kau ini benar-benar konyol. Jika memang begitu, Xiao Ruohe, maka hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu. Kelak, duduklah dengan baik di posisimu sebagai menantu kaisar itu. Aku tidak akan menyesalinya. Nona He, bagaimana menurutmu? Bisa menikah dengan Tuan Muda Qin adalah keinginan gadis ini. Saya, He Yuan, bersedia menerima semua titah, yaitu menikah dengan keluarga Adipati Qin dan menjadi nyonya muda. Ayah, ibu, aku membawa pulang menantu baru kalian. Yang penting kamu sudah kembali. Sini, biar ibu lihat. Menantu memberi salam pada ayah dan ibu. Anak yang baik. Gelang giok ini adalah pusaka keluarga Qin. Hari ini, ibu berikan padamu. Semoga kelak kamu dan Qian saling mencintai sampai tua. Semoga segalanya lancar.
Tuan dan Nyonya begitu murah hati pada Xinfu. Sampai tidak memberitahuku sama sekali. Aku jadi bisa menyiapkan hadiah yang pantas sebelumnya. Istriku, jangan salah paham. Mereka semua bukan istriku. Mereka semua milik ayahku. Memang benar, kok. Menikahi begitu banyak istri, sampai pinggangnya encok. Istriku, tenang saja. Aku ini pandai menjaga diri. Badanku juga sehat dan kuat. Dasar anak nakal, apa yang kamu katakan di depan Xinfu? Oh, jadi ini istri tuan muda kita, Xinfu. Wajahnya tidak kalah cantik dari Putri Xianling. Sini, tusuk konde giok ini untukmu. Sui Miang, kau mencuri lagi dari peti pribadiku. HMPH, Nyonya. Ucapan Nyonya itu tidak adil. Tuan yang menyuruhku mengurus rumah tangga, bagaimana bisa disebut mencuri? Lagi pula, aku hanya mengambil satu tusuk konde. Itu tidak ada apa-apanya dibanding cara Nyonya menghamburkan uang. Pak Tua, cepatlah, karena cucu menantu kita sudah datang. Maka serahkan wewenang padanya. Mulai sekarang, biarkan istri tuan muda keluarga Qin kita yang mengurus rumah tangga. Menantu kita baru saja datang. Dia belum terbiasa dengan berbagai urusan. Biarlah ibu yang bekerja keras sedikit lagi untuk menantu kita. Hahaha, terima saja. Dia bukan pengurus rumah tangga. Dia itu cucu menantuku. Aku tahu kamu pandai berbisnis, dan akan kubiarkan kamu yang mengelolanya. Mulai sekarang, semua aset atas nama keluarga Qin. Semuanya kamu yang putuskan. Kamu tidak perlu melapor pada kami. Jika ada orang di keluarga Qin yang berani mempersulitmu, akan langsung dihukum sesuai aturan keluarga. Jika ada orang di luar sana yang berani macam-macam denganmu, katakan pada Jian. Biar bocah nakal itu yang membalasnya untukmu. Apa ibu benar-benar tidak keberatan kalau aku yang mengurus rumah tangga? Hahaha, istriku, tenang saja. Kalau kamu yang mengurus rumah tangga, mungkin ibulah yang akan jadi orang paling bahagia di seluruh keluarga Qin. Ibuku itu orangnya lembut, dan hatinya terlalu baik. Kalau dia keluar rumah dan bertemu 10 pengemis, ke-10 pengemis itu pasti akan mendapatkan kepingan emas darinya. Apalagi toko-toko keluarga Qin selama dipegang olehnya. Setiap bulan pasti akan merugi. Meskipun ayahku punya banyak sekali selir. Sebagian besar dari mereka. Itu juga berkat ibuku yang hatinya terlalu baik itu. Memang ada banyak sekali wanita malang di dunia ini. Tapi tidak bisa juga, kan, semuanya dibawa pulang. Meskipun Nyonya Su sifatnya sedikit keras. Tapi kalau bukan karena dia yang memegang kendali selama ini, keluarga Qin sudah lama besar pasak daripada tiang. Dan rumah ini sudah penuh sesak dengan orang. Tapi keluarga Qin tentu harus punya nyonya besar yang sesungguhnya, kan? Bagaimana jika yang menikah denganku tetap Putri Xianing? Dia tidak mau menikah denganku. Dan aku juga tidak mau menikahinya. Pernikahan kita ini, kan, karena titah kaisar yang sulit ditolak. Kalau pada akhirnya dia yang menikahiku, maka aku akan membuat perjanjian dengannya. Kita tidak akan saling mengganggu urusan masing-masing. Dia boleh tetap menjadi tuan putri yang angkuh dan sombong. Dan aku akan tetap menjalani hidupku yang bebas dan bahagia. Siapa sangka, dia dan si munafik itu melakukan hal yang begitu memalukan. Tapi, aku ini laki-laki. Dalam situasi ini, korban terbesarnya adalah kamu, Nona He, meskipun aku ini bajingan. Tapi jika kamu tidak bersedia, aku, Qin Yan, tidak akan memaksamu. Setelah masalah ini reda, aku bisa memberimu surat cerai. Kalau kamu bersedia, maka kamu akan menjadi satu-satunya istriku, Qin Yan, seumur hidup ini. Apapun keputusanmu, mulai sekarang, keluarga Qin akan menjadi pendukung terkuat untukmu dan keluarga He. Aku jamin, bahkan di hadapan si wanita licik Xianing itu, aku bisa membuatmu bertindak sesuka hati. Semua orang bilang tuan muda keluarga Qin hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang. Mencoreng nama baik Adipati Qin yang tua. Tapi aku yang sekarang tahu, tidak ada yang lebih berpikiran jernih daripada mereka. Keluarga Qin sama sekali tidak boleh menjadi duri di hati yang mulia. Duri yang ingin beliau cabut dengan segala cara.
Karena Tuan Muda begitu terus terang, maka Yuan juga akan berterus terang pada Tuan Muda. Pernikahan yang keliru ini, bagi Yuan, hanyalah kehilangan seorang pria yang salah kunilai. Tapi yang kudapatkan justru jauh lebih banyak. Meskipun keluarga He adalah pedagang kerajaan, tapi sekaya apapun, mereka hanyalah pedagang biasa. Segala perbuatan Putri Xianing, Yang Mulia pasti sudah tahu dengan jelas. Keributan yang Tuan Muda buat di hadapan Kaisar hari ini, tujuannya adalah agar Yang Mulia tidak bisa dengan percaya diri membela Putri Xianing dan memihak padanya. Bagi Yuan, gelar sebagai korban yang dirugikan, rasa bersalah keluarga kekaisaran, serta perlindungan keluarga Qin, jauh lebih berharga daripada si pria tak tahu diuntung itu. Terlebih lagi, Tuan Muda jauh lebih tampan daripada si Xiao Ruohe itu. Apa, Xiao Ruohe si pengecut itu mau dibandingkan denganku? Aku ini gagah dan menawan, tampan dan berwibawa. Nyonya memang pandai menilai. Hahaha. Mengenai perceraian, aku juga bukan wanita yang suka berbelit-belit. Aku juga cukup puas dengan Tuan Muda. Nantinya, kita bisa mencoba membangun perasaan terlebih dahulu. Jika kita berdua sama-sama memiliki perasaan, maka kita akan menjadi suami istri yang sesungguhnya dan saling mendukung. Tapi jika selama masa ini kita bertemu dengan tidak ada jika, semua keputusan ada di tangan Nyonya. Nantinya, panggil saja aku Zian. Melihat wajah tampannya yang perlahan memerah, aku kembali menghela napas. Ternyata rumor itu memang benar. Senyuman brengsek itu, aku sudah lama tahu. Kalau dia itu bukan orang baik. Apa-apaan itu, setelah lulus ujian dan mendapat gelar, aku akan menikahimu secara terhormat. Menurutku, dia hanya tidak mau melakukannya. Keluarga Heku sudah mengizinkan, tapi dia masih mau memakai uang keluarga Heku. Yuan-Yuanku yang malang. Bagaimana nasibmu nanti? Ayah mertua, jangan khawatir. Kelak Yuan masih punya aku, menantumu ini. HMPH. Di seluruh ibu kota ini, kamulah Duke Qin yang paling tidak bermoral. Jika balok atasnya miring, balok bawahnya juga akan miring. Aku hanya punya satu putri kesayangan ini. Jika dia jatuh ke dalam sarang serigala keluarga Qin kalian, dan menikah dengan bajingan sepertimu, tenang apanya? Aduh, Ajin. Ternyata begini citra Tuan Muda ini di luar sana. Benar-benar, ya, menyebar rumor itu hanya butuh mulut saja. Ayah mertua. Semua itu murni hanya rumor. Coba ayah lihat lagi baik-baik. Penampilan menantumu ini. Apakah seburuk yang ayah dengar? Walaupun Duke Qin kami punya kekurangan, tapi itu bisa diubah, kok. Punya kekurangan tapi tetap patuh. Beberapa hari yang lalu, ayahku sudah memberikan token kepala pelayan kepada Yuan. Mulai sekarang, di keluarga Qin kami, Yuan yang memutuskan segalanya. Mulai sekarang, apapun yang dikatakan Yuan akan kulakukan. Aku tidak akan pernah membantah. Jika terjadi apa-apa, aku sebagai menantumu yang akan menanggungnya. Jika itu tidak cukup, masih ada ayahku, ibuku dan 72 selir ayahku. Kami tidak akan pernah seperti si brengsek Suerohe itu, dan membiarkannya merasa teraniaya. Ah, bukan. Sebenarnya orang ini bicara apa, sih? Ah, menantuku, aku hanya punya satu putri kesayangan ini. Mulai sekarang, aku serahkan dia padamu. Kamu tidak boleh seperti si Suerohe yang tidak tahu berterima kasih itu. Dan si Zhao Huto itu melakukan hal semacam ini tanpa bilang-bilang. Jika suatu hari nanti kau tak ingin memperlakukannya dengan baik lagi, berinisiatiflah untuk memberitahuku. Aku sendiri yang akan membawanya kembali. Tenang saja, aku ini kan manusia. Haha, tentu saja aku hanya akan melakukan hal yang manusiawi. Hahaha. Benar, hanya binatang buas yang tidak melakukan hal yang manusiawi. Hahaha. Hari ini adalah hari penghitungan buku. Apakah Tuan Muda bersedia menemaniku pergi? Ini tidak akan menunda jadwal Tuan Muda, kan? Kalau begitu, panggil saja aku Zidan.
Lagi pula, langit itu besar, bumi itu besar. Tapi tidak ada yang lebih besar dari istriku. Istriku mau pergi. Tentu saja aku harus ikut. Apalagi perginya ke Menara Mansiang. Manajer Zhang. Tolong antarkan Tuan Muda ke ruang pribadi terbaik untuk menunggu. Iya. Baik, Tuan Muda Qin, silakan lewat sini. Angin apa yang membawa Tuan Fuma kemari? Toko kecil yang sederhana ini tidak dapat menampung orang terhormat seperti Anda. Karena kau sudah membuat pilihan. Tolong jangan datang ke sini lagi. Yuan, aku bisa jelaskan. Dengar, aku belajar mati-matian selama bertahun-tahun. Demi meraih kesuksesan. Agar bisa menikahimu secara terhormat. Tapi setelah masuk ke lingkungan istana, aku baru sadar kalau bakat dan ambisi sama sekali tidak ada artinya di hadapan kekuasaan. Putri Xianzhu adalah putri kesayangan yang mulia. Apapun yang dia inginkan, pasti akan dia dapatkan. Jika aku tidak menurutinya. Bukan hanya aku. Bahkan keluarga He pun akan terseret. Yuan, aku tidak ingin kau dan keluarga He menderita karena diriku mengalami bencana yang tak seharusnya. Sekarang Yang Mulia sudah mengambil keputusan untukku. Tenanglah, beri aku sedikit waktu. Aku pasti akan menyelesaikan semuanya. Dan membawamu masuk ke dalam keluargaku dengan penuh kehormatan. Berkat kalian semua. Sekarang aku sudah menikah dengan Qian. Terlebih lagi, Xiao Ruohe dan kau tahu, aku tidak akan pernah meminta maaf. Pria terpandang memang menyukai wanita cantik. Qin Xian itu hanyalah seorang tuan muda yang hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang. Yang Mulia memang sudah lama waspada terhadap pasukan keluarga Qin. Begitu waktunya tepat, aku akan mencari alasan untuk mendakwa Qin Daiyu. Saat itu tiba, aku pasti akan memohon pada Yang Mulia untuk merestui hubungan kita. Mengenai menjadi selir. Tidak, aku pasti akan meraih beberapa pencapaian terlebih dahulu. Lalu memohon pada Yang Mulia agar mengizinkanku menikahimu sebagai istri yang setara. Muka tebal sekali kau ini. Ah, salah. Anjing saja masih punya malu. Kau ini benar-benar tidak punya muka. Aku jadi heran. Wanita jalang itu, meskipun sombong, arogan, dan pemarah. Tapi sepertinya dia tidak akan sampai melakukan hal serendah ini. Ternyata kaulah, makhluk tak tahu malu ini. Yang menjadi dalangnya, ingin meraih kekuasaan dan kekayaan itu tidak masalah. Tapi serakah dan menginginkan segalanya, itulah masalahmu. Kau pikir ini pasar sayur di pinggir jalan. Terhidang di sana dan bisa kau pilih sesuka hati. Jelas-jelas bukan manusia, tapi berlagak seperti orang terhormat. Memangnya Tuan Putri menodongkan pisau di lehermu, memaksamu menikahinya, kalau sudah memutuskan untuk menikahinya. Kenapa masih harus menyeret-nyeret istriku? Hanya untuk menutupi sifat tidak tahu malumu itu. Benar-benar tidak tahu malu sampai ke tulang. Kau pikir kau itu siapa, hah? Sehingga membuat istriku dan Xianling berebut untuk mendapatkanmu. Xianling seleranya buruk, ya sudahlah. Tapi ada aku di sini. Apa mungkin istriku masih akan melirikmu? Pulang dan berkacalah, kau pikir kau itu siapa? Kau apa? Kau sudah menghabiskan begitu banyak uang istriku. Dan masih berani datang ke sini mencari masalah. Istriku berbaik hati dan tidak mau berdebat denganmu. Tapi aku ini orang yang sangat pendendam. Yuan, berapa banyak uang yang dia pinjam, buatkan surat utang untuknya. Aku yakin, Tuan Fuma kita yang terhormat ini tidak akan lari dari utangnya, kan?